Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang telah Allah limpahkan dan anugerahkan dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya yang kita syukuri yaitu adalah ketika kita senantiasa diberikan satu kenikmatan yang sangat besar, walaupun kenikmatan itu tidak terlihat secara kasat mata sebagaimana rumah dan mobil. Apakah kenikmatan yang senantiasa kita harus syukuri, di mana kenikmatan itu merupakan kenikmatan yang besar walaupun tidak terlihat, yaitu adalah kenikmatan ketika seorang hamba disibukkan oleh Allah di dalam ketaatan dan disibukkan di dalam ibadah, sehingga kemudian ketika seorang manusia diberikan kenikmatan ini oleh Allah, maka sesungguhnya waktu dan umur yang dia miliki senantiasa mendekatkan dirinya kepada Rohnya dan senantiasa bertambah berat pundi-pundi amal kebaikan yang akan dia rasakan kebahagiaannya kelak di kampung akhirat. Inilah yang terlihat dari apa yang Allah berikan kepada kehidupan para ulama ketika mereka biasa diberikan oleh Allah, yaitu kenikmatan di dalam kesibukan, di dalam ketaatan dan ibadah. Sampai-sampai sering kita menjumpai para ulama di mana jumlah halaman yang mereka tuliskan di dalam kitab melebihi jumlah hari yang mereka miliki di dalam umur mereka. Itulah yang terjadi kepada para ulama, karena sesungguhnya para ulama diberikan oleh Allah kenikmatan yang besar, yaitu adalah kenikmatan untuk senantiasa disibukkan di dalam ketaatan dan disibukkan dalam ibadah. Semoga kita senantiasa mendapatkan kenikmatan besar, yaitu adalah kenikmatan barokahnya waktu, sehingga waktu yang kita miliki dan waktu yang kita dapatkan menambah ketaatan kita dan menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita, meneruskan kajian yang telah kita sempurnakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. 2 pekan yang lalu kita membahas dan meneruskan tentang hakikat keikhlasan, bagaimana sifatnya dan bagaimana kita seorang hamba ketika ingin menggapai keikhlasan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana pula yang telah kita jelaskan, bahwasanya keikhlasan itu merupakan intisari pada agama Allah, karena sesungguhnya intisari pada agama Allah terletak dalam 2 fondasi yang besar dan agung. Yang pertama, keikhlasan kita di dalam kehidupan yang kita lakukan semata-mata yang tertuju hanya kepada Allah. Yang kedua, yaitu adalah ilmu yang senantiasa menghiasi setiap ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita mengerti sesungguhnya ikhlas merupakan pekerjaan hati, dan Allah memperlakukan kita kelak sesuai dengan niat yang kita miliki ketika kita hidup di dunia. Semakin orang mengikhlaskan apa yang mereka lakukan untuk Allah, semakin Allah akan memuliakan nasibnya kelak di kampung akhirat. Semakin orang itu merendahkan hatinya dan dia
tidak pernah menampakkan keikhlasan, semakin Allah merendahkannya sebagaimana dia merendahkan Allah ketika melakukan perbuatan. Dia tidak memberikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita juga telah membahas bagaimana kemudian tanda orang-orang yang ikhlas. Di antara tanda-tanda orang yang ikhlas, maka mari perhatikan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama supaya mampu kita menimbang diri kita, menangkap diri kita, supaya kita mampu bercermin dari penjelasan para ulama apakah kita sudah termasuk orang yang ikhlas. Karena sesungguhnya mengetahui keadaan kondisi hati kita ikhlas ataupun tidak sangat penting, karena itu menentukan tentang nasib kita di kampung akhirat. Orang yang lalai memperhatikan jendela hatinya di dalam hidup, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Kan sesungguhnya amalan yang besar itu adalah amalan hati, dan amalan hati yang paling pokok itu adalah keikhlasan kita di dalam kehidupan. Apa yang kemudian telah dijelaskan oleh para salafus ummah ketika mereka menyampaikan kepada kita sifat orang-orang yang ikhlas. Kemarin telah kita pelajari yang pertama, mahabbatus sirriyati fil amal. Sesungguhnya orang-orang yang ikhlas tampak bagaimana keindahan keikhlasan yang dia miliki menjadikan dia senantiasa menyembunyikan amal soleh dan ibadah yang telah dia kerjakan. Dia tidak suka membuka amal ibadahnya, dia tidak suka mengubah amal ketaatannya. Semakin disembunyikan amal itu, semakin hatinya menjadi tenang. Maka barang siapa orang yang mendapati di dalam hatinya ada cahaya keikhlasan, maka dia menjadi orang yang paling tenang ketika dia mengukur amal ibadahnya. Dia justru menjadi orang yang paling susah, menjadi orang yang paling sedih apabila amal perbuatan yang dia kerjakan diketahui oleh mata manusia yang ada di sekelilingnya. Sebagaimana halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam asar yang sahih, ketika beliau keluar di waktu malam diikuti oleh Talha, maka kemudian Umar berkata kepada Talha, "Ya wahaka, wahai Talha, celaka sekali dirimu, celaka sekali dirimu. Apa yang kamu dapatkan ketika mengikuti aku pada waktu malamku? Kan sesungguhnya Umar ingin supaya amal yang beliau lakukan hanya diketahui antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Orang yang ikhlas ibaratnya produsen amal. Mereka itu ibaratnya produsen ibadah, di mana setiap ibadah yang dia lakukan dan dia produksi, dia tidak menjual ibadah itu kepada manusia, karena dia mengerti manusia itu tidak mampu membeli dengan harga yang mahal. Dia tidak mau untuk menjual harga itu, ibadah itu kepada orang lain, karena dia mengerti orang lain itu tidak mampu untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi orang yang ikhlas, dia memproduksi amalnya, dia jual amal itu hanya kepada Allah, karena dia mengerti dan yang mampu membalas setiap ibadah itu adalah Allah, dan tidak ada balasan bagi orang yang telah mengikhlaskan apa yang dia lakukan kecuali balasan mereka adalah surga. Jadi sifat mereka mahabbah, mereka cinta, setia, sembunyi-sembunyi ketika mereka melakukan amal ibadah. Makanya ketika kita ingin melatih hati kita supaya tampak keikhlasan, maka latihlah keikhlasan hati kita dengan memperbanyak amal ketika amal itu tidak dilihat oleh manusia. Banyaklah beramal ketika kita tidak berseberang, ketika tidak ada orang yang melihat kita dengan amal kita. Latihlah hati kita ketika orang tidur, ketika orang tidak tahu apa yang kita keluarkan dalam sedekah, ketika orang tidak mengerti apa yang kita baca, ketika orang tidak paham apa yang kita pikirkan ketika pagi dan petang. Semakin kita melatih hati kita melakukan sebuah amal ketika tidak ada orang yang memperhatikan kita, dan kita tenang ketika beribadah kita tidak dilihat oleh orang, maka sesungguhnya telah tampak penuh keikhlasan. Tinggal bagaimana dia menjaga dari segala macam rayu daya yang dilakukan oleh syaitan atau menggelincirkan dia dari sifat keikhlasan. Jadi orang-orang yang ikhlas tampak betul bagaimana kecintaan mereka untuk senantiasa menyembunyikan amal-amal mereka, dan mereka tidak mempublikasikan apa yang mereka lakukan dan tidak memperlihatkan kepada orang yang banyak. Kemudian itulah yang dikatakan oleh Salamah bin Dinar ketika beliau mengatakan melalui salah satu asar yang sahih
Beliau katakan, "Uktumu hasanataka asyaddu min sayyi'atika." Tutup segala amal kebaikanmu sebagaimana kamu menutup amal keburukanmu, sebagaimana kamu menutup aibmu. Kita apabila memiliki aib, fitrahnya kita menutup aib itu. Orang yang ikhlas, fitrahnya menutup amal kebaikan yang telah dia kerjakan. Kan sesungguhnya orang yang ikhlas, mereka tidak suka amal yang mereka lakukan dilihat oleh manusia. Yang kedua yang telah kita baca itulah orang-orang yang ikhlas, yaitu adalah orang-orang yang mereka dalam kondisi khawatir dan takut apabila amal yang telah mereka kerjakan itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Karena sesungguhnya semakin banyak amal ibadah kita diterima oleh Allah, dicatat oleh malaikat wakil, membuka pintu langit dan Allah terima amal ibadah kita. Semakin banyak amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka semakin besar Allah mengganti ibadah yang Allah telah terima darinya. Dengan Allah jadikan hatinya selalu rasa takut dan khawatir terhadap amal ibadah yang telah dia kerjakan. Dia merasa kurang, dia merasa belum sempurna, dia merasa belum solid di hadapan Allah, dan merasa belum pantas untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan rasa takut semacam ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang mereka senantiasa ikhlas dalam ibadah. Ikhlas itulah yang menjadikan ibadah mereka diterima dan menjadikan hati mereka ketakutan terhadap amal ibadah yang telah mereka lakukan. Makanya perhatikan orang-orang yang soleh pada sejarah yang diukir oleh para salafus ummah. Rata-rata orang yang soleh, kalau kita membaca biografi mereka, tidak ada yang sombong dengan amal ibadah mereka. Justru mereka selalu merasa khawatir kalau amal ibadah yang telah mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah. Abu Hurairah nangis ketika akan meninggal dunia, memikirkan amal yang telah dia bawa rasa sedikit dibandingkan perjalanan yang panjang yang akan dia tempuh. Umar bin Khattab nangis, padahal dia telah diberitakan dengan surga oleh Nabi dalam beberapa kali. Tetapi ternyata walaupun dia mendapatkan kabar gembira dari surga, hatinya ketakutan. Ketika beliau mendekati sakaratul mautnya, beliau menangis dan beliau berkata, kalau amalannya Umar tidak sampai mendatangkan rahmat dari Allah, celaka Umar, celaka sekali ibu yang telah melahirkan Umar. Semakin orang yang ikhlas, maka semakin tampak betul bagaimana dia merasa kurang dan merasa kurang dengan ibadah yang telah dia kerjakan. Sungguh syaitan itu membagi kakinya ibadah. Baru ngamal sebentar cukup, baru sholat sebentar sudah letih, baru sedekah masa banyak, itu syaitan. Mereka senantiasa menjadikan manusia itu hatinya selalu berada di dalam pusat kekenyangan ketika ibadah. Beda dengan kita. Allah itu ketika mendapati seorang hamba betul-betul ikhlas, Allah ganti amal ibadah yang Allah terima darinya. Allah jadikan hatinya penuh dengan ketakutan. Bukankah takut itu harganya mahal? Orang yang takut kepada Allah akan melaksanakan sholat wajib dan menambahnya dengan yang sunnah. Orang yang merasa takut kepada Allah, dia tidak akan pernah berhenti untuk memberikan dan menermakan hartanya di jalan Rabb-Nya. Dan orang yang senantiasa takut kepada Rabb-Nya, maka dia tidak akan letih beribadah dan mencari ilmu sampai betul-betul dia menghadap kepada Allah. Makanya apa ayat yang membuat Bunda kita Aisyah merasa bingung ketika ayat itu dibaca oleh beliau, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 60. Waladina yu'tuna ma ataw qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang habis mendermakan hartanya, maka hati mereka itu wajilatun, ketakutan juga bahwasanya mereka itu akan kembali kepada Allah. Ibunda kita Aisyah ketika membaca ayat ini bingung, beliau tidak paham bagaimana ada orang yang habis mendermakan hartanya tetapi justru hatinya penuh dengan rasa takut. Bukankah secara logika habis mendermakan harta itu merasa tenang, habis sholat plong, habis haji tenang. Tapi ternyata di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 Allah tidak mengatakan tenang, habis mendermakan hartanya justru ketakutan. Maka itu dari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ahaulai alladziina yaznun wa yaqtulun wa yusrifun?" Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Mu'minun ayat 60? Mereka yang mendermakan hartanya berzina,
Mereka adalah pencuri dan mereka adalah pembunuh. Sampai mereka ketakutan setelah mereka berderma, mereka ketakutan akan kembali kepada Allah karena mereka itu berzina, pembunuh, dan kemudian pencuri. Tapi mereka kan jawabannya lah, ya bibis dan kayak gitu. Wahai Abu Bakar As-Siddiq perempuan, sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, haula'i alladziina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafun an yataqabbal minhum. Sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun justru mereka yang banyak sekali sholatnya, banyak sekali puasanya, banyak sekali sedekahnya yang diterima oleh Allah. Semakin banyak Allah terima amal ibadah itu, sholatnya, puasanya, sedekahnya, yang wajib dan yang sunnah, wa yakhafuna an yataqabbal minhum, semakin hatinya ketakutan. Dia merasa apa yang dia telah kerjakan belum tentu diterima oleh Allah. Kalau bapak merasa tidak diterima apa yang dilakukan, akan memperbaiki dan akan menambah. Sebagaimana ketika kita merasa akan masuk ke dalam instansi pengantoran, kita merasa ujiannya itu berat. Semakin kita merasa berat, semakin kita akan belajar. Berapa banyak anak-anak ketika akan masuk universitas bulan-bulan ini, ketika mereka merasa standar universitas yang mereka akan masuk itu begitu tinggi dan ketat, mereka akan banyak belajar. Waktu libur yang biasanya mereka pakai untuk bermain, mereka urungkan bermainnya karena mereka khawatir kalau banyak main menjadikan mereka tidak lulus di universitas yang mereka cita-citakan. Semakin orang ketakutan dengan standar sebuah tempat yang akan dia masuki, semakin dia banyak belajar. Sama pula semakin kita khawatir dengan standar surga yang Allah tetapkan dalam kehidupan akhirat, semakin kita itu mawas diri, semakin kita itu merasa kurang dan kurang dibandingkan dengan janji surga yang Allah berikan. Ini bukan sumber kepada Allah, ini tidak buruk sangka, tetapi ini perasaan yang menimbulkan kebaikan. Karena sungguh keikhlasan itu ibarat magnet, dia menarik kepada kebaikan. Kebaikan itu menjadikan kita tidak pernah letih untuk beribadah dan beribadah. Kenapa para sahabat? Mereka merupakan kaum yang tidak pernah capek di dalam melaksanakan wajib dan sunnah, sampai hal-hal yang kecil mereka kemudian melakukannya. Tidak lain dan tidak bukan karena mereka itu selalu merasa jangan-jangan ini yang akan diterima oleh Allah. Perhatikan bila seorang muadzin tadi, seorang muadzin tadi, orang yang kemudian pernah dididik dengan batu oleh Umayyah bin Khalaf, orang yang melaksanakan hijrah, orang yang pernah kemudian dicela oleh Abu Dhar dan Abu Dhar menyesal karena kedudukan Bilal yang begitu mulia. Tapi perhatikan, Abu Bilal itu sampai menghasilkan sholat 2 rakaat. Beliau selalu senantiasa mencintai wudu setiap beliau berhadas, dan beliau senantiasa sholat setelah beliau itu berwudu. Kenapa? Karena dia merasa apa yang telah dia kerjakan itu kurang. Dia tutupi dengan kecintaan beliau itu melaksanakan sholat suci ketika beliau itu batal, sampai dia menghasilkan sholat 2 rakaat. Orang yang ikhlas itu orang yang tidak pernah cukup dengan amal yang dia telah kerjakan. Makanya tampilan orang-orang yang sholih, kalau mereka ikhlas, mereka tidak pernah meremehkan satu amal, mereka tidak pernah kenyang beramal. Perhatikan sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-10. Abu Dawud telah melakukan safar. Kemudian safar itu melewati Sungai Dajjal. Lalu kemudian beliau naik kapal itu. Apa yang terjadi? Ketika beliau menaiki kapal tersebut atau kapal tersebut, maka tiba-tiba beliau mendengar orang yang bersih di pinggir sungai. Orang yang bersih itu mengucapkan Alhamdulillah. Kita harus tahu, sesungguhnya ketika seseorang mengucapkan bersih Alhamdulillah, maka dia kemudian memberikan doa, yaitu Alhamdulillah. Kalau yang bersih tidak mengucapkan Alhamdulillah, dia tidak layak mendapatkan doa. Ketika Abu Dawud melihat orang itu dalam keadaan bersih, lalu mengucapkan Alhamdulillah, Abu Dawud meminta kepada pemandu perahu, tolong dong pinggirkan perahunya, saya ingin menghampiri orang itu. Pemandu perahu itu menolak apa yang ditawarkan oleh Abu Dawud. Lalu Abu Dawud keluarkan dari kantongnya 1 dirham. Berapa? Sekitar 600.000 atau 700.000. Maka kemudian beliau katakan kepada pemandu perahunya, pinggirkan sebentar ke orang itu, saya kasih kamu tambahan 1 dirham. Maka kemudian akhirnya pemandu perahu itu akhirnya
lalu kemudian dia mendapati Abu Dawud menghakimi orang yang bersih dan mengucapkan alhamdulillah ketika dia di pinggir sungai. Kira-kira apa yang dilakukan Abu Dawud? Abu Dawud rela membayar 1 dirham, meminta kepada orang perahu memikirkan perahunya hanya karena Abu Dawud ingin menjawab salam dari orang yang bersedih. Dia berkata kepada orang itu, yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Orang yang tadi didoakan menjawab apa yang didoakan oleh Abu Dawud, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah dan memperbaiki urusanmu. Lalu kemudian Abu Dawud senang. Lalu kemudian Abu Dawud mengatakan kepada pemandu perahunya, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Pemandu perahu itu hilang, lalu bertanya kepada Abu Dawud, kamu ambil dan membayarku dengan 1 dirham, dan itu bukan sesuatu yang sedikit, hanya karena ingin untuk menjawab doa ketika dia bersih. Iya. Apa yang menjadikan kamu melakukan hal semacam itu? Apa yang dikatakan oleh Abu Dawud? La'alahu ayyakuna mujabud da'wah. Saya berdoa, moga-moga doa dia itu yang akan dikabulkan oleh Allah. Dan subhanallah, apa yang terjadi? Maka sesungguhnya para penumpang di perahu tersebut mereka tidur. Di dalam mimpi itu mereka menjumpai suara yang mereka dengar di dalam mimpi mereka. Sesungguhnya Abu Dawud telah mendapatkan surga dengan 1 dirham yang telah dikeluarkan. Kisah itu nyata disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Jadi Masya Allah, orang yang ikhlas adalah orang-orang yang mereka senantiasa dalam keadaan khawatir apabila amal yang baru dilakukan itu merupakan amal yang belum diterima oleh Allah. Orang yang hatinya berada dalam ketakutan adalah orang yang paling mulia di dalam kehidupan ibadahnya. Orang yang takut menutup awal, orang yang takut dia tidak akan malas ketika bangun di tengah malam, orang yang takut dia tidak akan letih untuk kemudian dia belajar, dia takut. Sebagaimana kalau kita takut apabila ada yang memberitahu kita bahwasanya rumah kita dikepung oleh polisi sekitar, apa yang terjadi? Makan rasa kita enak, tidak ada nafsu untuk beli makan, tidak ada nafsu beli pakaian, tidak ada nafsu untuk mendapatkan apapun yang dia pikirkan keselamatan dirinya. Sama pula orang yang kemudian kurang persisnya itu sama orang yang ikhlas itu ketika sudah takut kepada Allah, apapun dalam perkara dunia itu menjadi tidak berharga. Kan sesungguhnya yang paling dia takutkan adalah amal ibadah yang dia kerjakan. Mari kita ambil contoh dari Imam Mawardi. Imam Mawardi adalah salah satu ulama besar. Kitab-kitabnya sampai hari ini kita mengambil faedah darinya tentang masalah sultan, tentang masalah khilafah, tentang luka teruyun, itu kita karena Imam Mawardi. Tahukah kita bagaimana kisahnya Imam Mawardi ketika menuliskan buku? Beliau tidak pernah menyebarkan buku yang beliau tulis ketika beliau hidup dan sehat. Tapi bukunya Imam Mawardi itu baru tersebar ketika Imam Mawardi sakit dan mati, baru bukunya tersebar. Kenapa? Sebuah kejadian yang ditulis oleh para muarikhin, para ahli sejarah. Imam Mawardi ketika menulis buku yang dunia yang hari ini kita rasakan manfaatnya. Ternyata beliau itu ketakutan, jangan-jangan kitab ini adalah kitab yang saya tulis tidak dalam keadaan ikhlas. Maka kemudian kitab yang ditulis oleh Imam Mawardi disimpan beliau dalam sebuah gudang, dia akan pernah dibuka. Setiap nulis disimpan dalam gudang, nulis disimpan dalam gudang, dan pernah dia sampaikan kepada umat. Sampai ketika beliau menderita dengan penyakit yang berat dan semakin berat, maka beliau meminta kepada sahabatnya, maka sakit itu semakin berat. Aku beritahukan kepada rahasia, aku ini meneruskan buku. Maka buku itu belum pernah aku sebarkan. Aku merasa apa yang telah aku tulis belum ikhlas. Maka nanti kalau aku mendapati saat nazar itu datang, sakit beratku kemudian datang, tolong datang ke sini. Letakkan tanganmu di atas tanganku. Kalau aku genggam tanganmu berarti aku tidak ikhlas. Tapi kalau aku biarkan tanganmu di atas telapak tanganku dan aku tidak genggam, berarti aku mendapati ada keikhlasan dari apa yang aku tulis. Walaupun itu sedikit. Ternyata betul Imam Mawardi setelah itu beberapa hari kemudian nazarnya datang. Sahabatnya melaksanakan amanah, diletakkan tangannya di atas tangan Imam Mawardi, dan kemudian akhirnya Imam Mawardi tidak menggenggam tangan itu. Contoh ini menggambarkan kepada kita orang-orang yang ikhlas, yaitu adalah orang-orang yang selalu ketakutan. Kalau kita merasa bahwasanya dalam kehidupan hati kita
Kita belum merasa was-was, kita belum merasa takut dengan amal ibadah yang telah kita lakukan. Justru kita merasa bahwasanya kita ingin menuju surga dengan amal-amal sedikit yang telah kita kerjakan, dan merasa dengan itu kita akan mendapatkan nikmat yang paling tinggi di barzakh di surga. Saya khawatir perasaan itu tidak timbul dari roh kita, tetapi timbul dari syaitan. Supaya syaitan itu menjadikan kita merasa kenyang. Orang itu kalau kenyang, maka dia akan beribadah kembali karena merasa cukup. Jadi subhanallah, sama dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu akan terus belajar itu kapan? Kalau dia merasa bodoh. Coba kalau ada orang yang berilmu merasa pintar, dia tidak akan lagi belajar merasa pintar, merasa tahu, merasa ngerti. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu belajar, tetapi kamu merasa bodoh dengan apa yang kamu belajar, itu berarti prosesmu benar. Ketika kamu bodoh dan bodoh, maka kamu akan belajar dan belajar. Tapi kalau ada orang yang belajar, dia merasa pintar, sudah ngerti dan sudah tahu, maka pada dasarnya saat itu dia telah menjadi bodoh dan tidak benar proses belajarnya. Sama dengan keadaan hati. Hati itu ikhlas ketika kita merasa khawatir. Hati itu dikatakan bening niatnya ketika dia merasa memikirkan amal ibadah yang telah dia kerjakan. Masya Allah. Makanya sering kita lihat ada orang yang berkata, Ustaz, kenapa ya hati saya merasa gelisah dengan perbuatan yang telah saya kerjakan, seakan-akan saya merasa tidak cukup. Padahal dia saya tanya, ibu pernah mendapatkan materi tentang keikhlasan untuk hal itu, Ustaz? Walaupun dia belum tahu, tapi apa yang dia sampaikan mencerminkan salah satu di antara perkara keikhlasan. Allah jadikan hati dia takut, Allah jadikan hati dia khawatir terhadap amal ibadah yang telah dia kerjakan. Masya Allah. Ya. Makanya Abu Bakar saja orang yang diangkat oleh Nabi menjadi imamnya Nabi setelah Nabi itu sakit. Perhatikan Abu Bakar dalam satu riwayat asal. Beliau mengatakan, kalau aku mengerti di antara rakaat yang aku kerjakan mana yang diterima oleh Allah, maka sungguh aku menjadi orang yang paling tenang hidup di dunia. Abu Bakar. Padahal tingkat keutamaan Abu Bakar itu begitu besar. Tapi Abu Bakar kemudian, kalau aku ngerti rakaat sholat yang telah aku kerjakan mana yang diterima oleh Allah, satu dua, maka aku akan terhidup. Tidaklah Abu Bakar menyampaikan kalimat itu kecuali datang dari kekuatan ketika dia paham betul tentang arti keikhlasan. Kemudian sifatnya ketiga. Sifat ketiga orang yang ikhlas, yaitu adalah orang-orang yang mereka kondisi batinnya lebih baik daripada kondisi zahirnya. Apa artinya? Artinya ketakutan dia kepada Allah itu betul-betul kemudian terjadi betul-betul karena Allah, bukan karena manusia. Itu batin. Karena banyak orang yang mereka itu batinnya tampaknya khusyuk, tetapi batinnya tidak khusyuk. Berapa banyak dari kita kalau meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah bukan karena Allah. Banyak dari kita itu meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah itu karena manusia yang kita kenal. Nah, ini ada teman paling saya, ini ada sahabat saya, ini ada ustaz, ini ada murid saya. Orang-orang yang ikhlas dikatakan batin mereka lebih baik daripada zahir mereka. Artinya batin mereka ini betul-betul takut kepada Allah. Sampai-sampai ketika mereka mendapati ada sebuah perkara dosa yang menggoda hatinya dan hidupnya, walaupun tidak ada orang yang melihatnya, dia tangkap semua dosa itu karena semata-mata takutnya dia itu kepada Allah. Batinnya betul-betul terasa. Dia takut kepada dosa semata-mata karena Allah, walaupun tidak ada orang yang melihat dan mengetahui apa yang dia kerjakan. Bapak tahu tidak? Ada sebuah asal dari riwayat Imam Tirmidzi yang membuat kita khawatir. Apa itu? Yaitu adalah orang yang meninggalkan dosa itu karena Allah. Tapi orang yang senantiasa meninggalkan dosa karena pertimbangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika ramai orang itu kenal dia menahan dirinya untuk melakukan dosa. Tapi ketika dia merasa aman dari pandangan orang yang di sekitar, merasa tidak ada yang kenal dengan dia, barulah dia melakukan perbuatan dosa karena merasa aman dari pandangan manusia. Dia tinggalkan dosa bukan karena Allah, dia tinggalkan dosa karena perbuatan atau karena pandangan manusia. Allah itu paling benci, dan ini termasuk perkara yang disebut dengan
hanya tembok yang bisa dirusak oleh jamur, tapi ternyata amal ibadah itu bisa rusak dengan salah satu perbuatan orang yang mereka meninggalkan dosa bukan karena Allah tetapi karena manusia. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis yang diterangkan di dalam satu hadis yang sahih, bahwasanya pada waktu hari kiamat akan datang manusia membawa amal kebaikan, mislu jabal Tihama. Akan datang seorang manusia pada waktu hari kiamat ketika akan ditimbang oleh Allah. Ketika akan ditimbang oleh Allah, maka sesungguhnya dia membawa amal kebaikan sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu kan? Gunung Tihama merupakan salah satu gunung yang ada di luar kota Madinah. Begitu banyak, begitu besar, begitu berlimpah amal ibadah yang dia bawa, sampai-sampai Nabi memberikan perumpamaan sebagaimana gunung Tihama. Amal yang dia bawa, semua orang lihat apa yang telah dia kerjakan dari kebaikan. Fayat Allah SWT dalam seketika pula, maka kemudian dijadikan amal-amal ibadah yang dia lakukan begitu banyaknya, Allah jadikan bagikan debu yang bertebaran. Debu Mansura, di atas sisa apa? Sauban, siapa Sauban? Sauban radhiyallahu anhu adalah seorang budaknya yang dibebaskan oleh Rasulullah ketika di akhir kehidupannya. Sauban ketika mendengarkan hadis itu berkata kepada Nabi, "Sibhum mana ya Rasulullah kalau nakuna minkum." Para sahabat itu paling takut kalau mereka mendengar tentang menghapus dosa, menghapus amal. Mereka kemudian berkata, "Sibhum mana ya Rasulullah kalau nakuna minkum." Tolong ya Nabi, ceritakan sifatnya mereka supaya kami tidak memasukkannya, dijadikan oleh Allah membawa pahala sebesar gunung Tihama, lalu dijadikan berikan debu yang berterbangan. Lalu kemudian Nabi berkata, hati-hati jauh masuk. Innahum yusalluna kama tusallun, wa yusumuna kama tasumun, wa yatasaddaquna kama tatasaddaqun. Illa annahum idza qallu bi maharimillahi ta'buha. Masyaallah. Rasulullah kemudian berkata, sesungguhnya sifat mereka itu sama dengan sifat kalian. Kalau kalian sholat, mereka juga sholat. Kalau kalian puasa, mereka juga puasa. Kalau kalian sedekah, dia juga sedekah. Illa, kecuali satu perbedaannya. Idza khallu bi maharimillah. Kalau mereka sedang sendirian, tidak ada orang yang kemudian mengetahui apa yang dia lakukan. Dan ketika dia sendirian berhadapan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, maka kemudian dia melanggar apa yang diharamkan oleh Allah karena dia merasa sendirian dan tidak ada yang mengawasi dari pandangan manusia. Masya Allah, padahal dalam apa? Kadang-kadang kita itu kan justru berbuat dosa ketika tidak ada orang yang melihat kita. Siapa yang kemudian bisa sendiri? Masya Allah, itulah taubat, pentingnya taubat. Banyak sekali kadang-kadang kita tidak merasa itu dosa, tapi itu dosa. Orang yang semacam inilah yang dikatakan bahwasanya dohir mereka khusyuk, tetapi batin mereka tidak khusyuk. Berapa banyak orang yang mampu memperlihatkan dohir yang khusyuk, tetapi hatinya lalai. Masya Allah, dia akan mengerti kita. Makanya Allah yang kemudian mengerti tentang keadaan hati. Berapa banyak orang yang bertetes, orang yang meneteskan air mata, tetapi hatinya itu teriak-teriak dia menentang Allah dan Rasulnya dan perkara yang diharamkan oleh Allah. Padahal air matanya menangis ketika di hadapan manusia. Dohirnya dalam keadaan bagikan mutiara, batinnya tidak lebih dari lempengan-lempengan besi yang terputus-putus saja ada harganya. Berapa banyak orang yang dohirnya itu ibarat mutiara, batinnya itu kayak logam tidak berada. Kenapa? Karena dia selalu menjaga dohirnya. Kenapa ada orang? Orang yang ikhlas dan semacam itu, orang yang ikhlas itu batinnya itu emas, walaupun dohirnya itu tampak biasa. Mereka selalu takut kepada Allah bukan hanya karena tidak ada orang yang melihat, tapi memang betul-betul dia meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah itu betul-betul karena dia itu takut kepada Allah. Mau orang tahu atau orang tidak tahu, dia tidak peduli. Karena yang dia perhatikan adalah takutnya kepada dosa, sementara kembali kepada Rabbnya. Dia tidak peduli kepada manusia. Saya pernah melihat kejadian. Kita ambil ini, Allah menghafidhana walahu. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni beliau. Ini kita jadi keitiban. Ada sholat ikhwan, solih, dohirnya selalu ada dalam kajian. Kalau saya melihat beliau, tidak ada yang saya miliki kecuali adalah ini ikhwan yang solih. Baik.
Tapi subhanallah, saya begitu kaget ketika beliau dan istrinya datang ke rumah dan meminta izin untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Saya tidak menyangka ada apa-apa, tapi semua Pak Fadl ke rumah. Waktu malam datang ke rumah dan ternyata terisak-isak manisnya istrinya menceritakan tentang apa yang dilalui oleh suaminya. Suaminya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Itu adalah kesini. Masya Allah, saya kaget. Lalu kemudian akhirnya setelah menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan, saya tidak mengerti berhadapan dengan semacam itu. Lalu saya tanya, itu kan saya ngaji tadi. Atau kan ada di majelis ilmu. Bukankah antum sering hatinya terbasahi dengan datasan-datasan ayat dan hadis? Walaupun memang kita tahu kan berat memang mengamalkan ilmu itu kan. Tapi setidaknya kan antum apa bisa menahan diri antum. Kalau antum paham ada jalan syariat yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, kenapa sampai semacam itu? Beliau nangis saya seperti itu. Tapi ada satu hal yang beliau akhirnya sampaikan. Itu terjadi tidak di Indonesia, terjadi di luar negeri. Besok ada skandal. Ketika kemudian mendapatkan tugas luar negeri yang begitu jauh, ratusan mungkin puluhan atau kemudian ratusan atau ribuan kilometer dari Indonesia, naik pesawat yang lebih dari 6 jam 7 jam. Di mana kemudian di dalam tim yang beliau kemudian berjalan itu, beliau kemudian punya seseorang yang senang sama dia, selalu taruh hati kepada dia. Lalu dia berkata, ketika saya merasa jauh dari dunia, jauh dari ikhwan, jauh dari taklim, masa dengan itu kemudian ada orang yang lihatin saya, yang paling jauh sama saya. Kita tentunya tidak bisa menyalahkan beliau, bisa jadi beliau berbapak dan Allah terima tobatnya. Makanya saya katakan Allah ampuni kami, Allah ampuni dunia. Tapi ternyata ini yang terjadi. Kadang-kadang bagi kita itu khusyuk, tapi belum tentu